Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di kelas prakarya untuk kelas 8 semester ganjil SMP Negeri 1 Jenggawa bersama saya Fathur Rasi SPD. Hari ini kita akan belajar proses produksi kerajinan bahan lunak alam kelas 8. Proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. 1. Kerajinan keramik. Bahan produksi. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat, seperti gambar di bawah. Alat produksi. Peralatan kerajinan keramik diantaranya butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Contoh seperti gambar di bawah. Proses pembuatan. A. Teknik pijit tekan atau pinch. B. Teknik pelin atau coil. C. Teknik lempengan atau slab. D. Teknik cetak. E. Teknik putar. Produk kerajinan keramik. Berikut ini beberapa contoh kerajinan keramik yang menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Contoh, cangkir dan vas, botol, teko, vas hias, hewan lucu. Kerajinan kulit. Bahan pembuatan. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Proses pembuatan. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Di bawah ini proses pembuatannya. Pertama, kulit dikerok dan dicuci dan dijemur. Kulit setelah dikerok, dicuci dan dijemur. Ketiga, kulit diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat mengikuti pola. Keempat, kulit yang diberi warna sesuai karakter dan wayang kulit.
Ini pembuatan wayang kulit. Produk kerajinan. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat orang sejak zaman dahulu. Banyak pengrajin kulit yang menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau yang disebut imitasi, yang disebut kalep. Berikut merupakan beberapa contoh kerajinan kulit. Yang pertama tas, kedua sepatu, ketiga wayang. Kerajinan adonan tepung, floor clay. Bahan pembuatan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan, cat poster, akrilik, dan semprot clear. Alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan floor clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah. Di antaranya baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslap. Proses pembuatan. Semua tepung dicampur dan dilumuri air. Adonan diaduk hingga kalis. Adonan yang sudah jadi, tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Adonan setelah diwarnai, bentuk adonan sesuai selera. Misalnya, gantungan kunci berbentuk anak-anak, semprot clear agar kilap dan awet, seperti di gambar. Produk kerajinan. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan floor clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan. Karena bentuk dan ukuran kerajinan floor clay sangat kecil, unik, dan menggemaskan. Berikut ini beberapa contoh kerajinan bahan floor clay. Seperti gambar di bawah. 4. Kerajinan getah nyatu. Pohon nyatu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta di daerah banyak hujan dan ketinggian 20-500 m di atas permukaan laut. Pohon nyatu sendiri merupakan tanaman endemik Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di 2 wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Pada umur 6 bulan dan ketinggian 8 meter, pohon nyatu dianggap sudah layak dipangkas dan diambil getahnya. Bahan pembuatan. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu yaitu botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting kuas, dan sendok. Proses pembuatan. Getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Ambil getah nyatu dan giling agar memperoleh ketipisan tertentu. Getah nyatu yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contoh karya gantungan kunci. Kerajinan getah nyatu, produk kerajinan. Di bawah ini adalah contoh produk kerajinan getah nyatu. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Maafkan jika